Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Untuk pagi hari ini kita belajar pelajaran prakarya. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Untuk kemarin kita sudah membahas tentang kerajinan bahan keras. Nah, untuk materi pagi hari ini kita akan membahas tentang proses kerajinan bahan keras. Yang pertama yaitu kerajinan bahan keras itu ada beberapa macam. Yang pertama ada kerajinan kayu. Kerajinan kayu di sini banyak contohnya, di antaranya ada kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa dan sebagainya. Untuk pembuatan produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu ini juga bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Untuk kerajinan ukir dari beberapa daerah Indonesia yang sudah terkenal, itu memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Contohnya misalnya di Jepara, di Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih banyak lagi. Nah, kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel atau sambung baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat sketsa terlebih dahulu di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Untuk yang pertama, bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Di situ ada contohnya ya anak-anak, bahan pembuat kerajinan kayu ada aneka kayu, yang kedua ada lem, yang ketiga ada cat kayu. Untuk yang kedua kita menentukan alat produksinya. Alat produksi di sini maksudnya alat yang digunakan, contohnya ada gergaji, ada pahat, ada cukil, ada palu, ada kuas, amplas, dan beberapa mesin, contohnya ada mesin bubut, mesin pemotong kayu dan sebagainya. Itu adalah contohnya, ada gambarnya ya anak-anak, bisa dilihat. Kemudian yang ketiga itu produk kerajinan kayu. Nah, kayu dapat diproduksi menjadi apa? Nah, di sini contohnya ada sebagai bingkai foto ukir, kemudian ada vas bubut dan ukir, ada aneka rumah adat dan kendaraan, serta miniatur kendaraan. Untuk yang keempat itu adalah proses pembuatan kerajinan kayu. Bagaimana anak-anak kita membuat atau cara membuat kerajinan kayu. Untuk yang pertama kita lakukan ada berbagai teknik. Nah, di sini teknik yang dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantara adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Di sini udah ada contohnya ya. Yang pertama itu adalah cetak huruf yang dibuat di atas kayu. Kemudian yang kedua ada kayu yang dicetak dipotong dengan gergaji scroll. Yang ketiga ada potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy dan atau draft. Yang keempat yaitu susunan. Disusun huruf menjadi membentuk panjang papan nama sesuai keinginan. Nah, yang kelima, kita masuk ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Indonesia memiliki kerajinan budaya, begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda, ciri khas yang satu dengan yang lainnya. Nah, misalnya di sini contohnya untuk yang gambar pertama ada ragam hias dari Toraja. Itu berasal dari Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Kemudian contoh yang kedua, itu ada ragam hias dari Jepara. Itu ukiran.
Ya, yang berarti itu mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya, yang mentaati ajaran agamanya. Kemudian ada ragam hias daripada, contohnya itu ada alat alam takambang jadi guru. Itu artinya bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk sifat serta segala yang terjadi di dalamnya. Itu merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman ajaran dan guru. Untuk yang terakhir itu ada ragam hias dari Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari acara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhur yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawa ke alam kematian. Nah, anak-anak, materinya sampai sini dulu ya. Untuk tugas anak-anak mengerjakan tugas 4 halaman 22, yaitu motif ragam hias pada kerajinan kayu. Nah, yang pertama tugasnya carilah motif ragam hias daerahmu yang terdapat pada kerajinan kayu. Kemudian gambarlah motifnya, tanyakan kepada penduduk di wilayah sekitar nama motif masing-masing ragam hias dan makna dari masing-masing motif ragam hias. Buatlah dalam lembar tersendiri agar lebih maksimal. Di situ ada LK3. Itu dikasih nama kalian dan kelas kalian. Kemudian ada tabel, itu mengobservasi motif ragam hias daerah. Kamu mencari 3 contoh motif ragam hias. Boleh di daerahmu, boleh di tempat lain. Nanti dikerjakan di selembar kertas. Kemudian untuk gambar harus digambar di buku gambar. Untuk pekerjaan bisa dikumpulkan nanti di sekolahan. Nah, untuk yang terakhir, ungkapkan perasaan saat melakukan kegiatan observasi dan wawancara terhadap masyarakat wilayah sekitar mengenai motif ragam hias dan maknanya pada kerajinan kayu. Nanti kamu ungkapkan perasaannya bagaimana, senang, sedih, atau bagaimana. Nah, materinya sampai sini dulu ya anak-anak. Untuk materi selanjutnya kita belajar tentang kerajinan bambu pada halaman 23. Misalnya anak-anak kurang paham bisa web Ibu Yuyun atau bisa juga nanti bisa di grup. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.